Saya record ya presentasinya. Baik, Pak. Mas Arga minta tolong untuk share screen. Sudah terlihat screen. Baik, sekarang apakah sudah terlihat screen? Ya, sudah terlihat sih, Mas Arga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Imam dan teman-teman, kami dari kelompok saya dengan Eka, kemudian ada Mas Arga dan juga Mbak Nindi akan menyampaikan tentang aplikasi dari General Linear Model sesuai dengan yang ada di silabus yang berasal dari buku Tabahnik dan Fidel Using Multivariate Statistics. Ya, suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak dan teman-teman. Baik, terima kasih. Silakan lanjut Mas Arga. Nanti kami akan bergantian untuk melakukan presentasi. Baik, terkait dengan linearitas dan juga model linear umum atau JLM ini merupakan kerangka statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, sehingga banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik, ekonometrika, ilmu sosial, dan juga pembelajaran mesin. JLM ini mengasumsikan bahwa variabel dependen merupakan kombinasi linear dari variabel independen dengan penambahan istilah kesalahan atau error. Model ini memungkinkan berbagai jenis variabel dependen, variabel kontinu, kategorikal, biner, dan juga hitungan, sehingga dapat menangani berbagai jenis data dengan menentukan fungsi tautan dan distribusi error yang sesuai. Linearitas dan aditivitas itu penting untuk JLM. Pasangan variabel diasumsikan memiliki hubungan linear satu sama lain, yaitu diasumsikan bahwa hubungan antara pasangan variabel ini cukup diwakili oleh garis lurus. Aditivitas juga relevan karena jika satu set variabel diprediksi oleh satu set variabel lain, efek dari variabel dalam set adalah aditif dalam persamaan prediksi. Variabel kedua di himpunan menambahkan prediktabilitas ke yang pertama, yang ketiga menambah dua yang pertama, dan seterusnya. Dalam semua solusi multivariat, persamaan yang menghubungkan kumpulan variabel terdiri dari serangkaian suku berbobot yang ditambahkan bersama. Jadi variabelnya dapat dikalikan bersama, dikotomikan, ditransformasikan, atau dikode ulang, sehingga bahkan ada suatu konektivitas yang rumit atau hubungan yang rumit itu bisa dievaluasi dalam JLM. Selanjutnya Mas Arga. JLM juga didasarkan pada prediksi atau regresi. Persamaan regresi mewakili nilai variabel dependen Y sebagai kombinasi dari satu atau lebih variabel independen XS ditambah galat. Kasus paling sederhana dari JLM adalah regresi bivariat dengan persamaan A plus BX plus E sama dengan Y. Jadi kalau B-nya itu merupakan perubahan dalam Y yang terkait dengan perubahan satu unit dalam X. A-nya adalah konstanta yang mewakili nilai Y ketika X sama dengan 0. Dan E-nya adalah variabel acak yang mewakili adanya kesalahan peramalan atau prediksi. X dan Y bisa dikonversi menjadi skor Z standar, yaitu ZX dan ZY. Keduanya diukur pada skala yang sama dan bersilangan pada titik di mana kedua skor Y sama dengan 0. Konstanta A akan otomatis menjadi 0 karena ZY-nya dan ZX-nya sama dengan 0.
Setelah standarisasi varian menjadi satu, kemiringan diukur dalam satuan yang sama, yang memungkinkan satuan X dan Y-nya ini pada raw score, dan juga mewakili kekuatan hubungan antara X dan Y. Regresi bivariat dengan variabel standar, betanya sama dengan koefisien korelasi yang the person product moment correlation. Semakin dekat P dengan 1 atau minus 1, maka semakin baik prediksi Y dari X atau X dari Y-nya. Sehingga persamaan yang tadi di atas bisa dilebihi sederhanakan menjadi beta ZX plus E sama dengan ZY. Ini mohon maaf Pak Imam, pembacaannya Z atau Zeta ya? Kenapa? Pembacaan Z-nya ini memang konstanta Z atau Zeta ya ini? Iya. Zeta ya? Oh, Z. Iya. Baik, terima kasih Pak. 3 bentuk regresi bivariat untuk situasi di mana X dan Y keduanya kontinu dianalisis dengan korelasi momen korelasi yang the person product moment. Kemudian di mana X dan Y-nya bisa bercampur dengan X dikotomi dan Y-nya kontinu dianalisis dengan korelasi poin biserial. Ini bukan Y tapi gamma ya, mohon maaf. X dikotomi dan gamma kontinu ya. Kemudian situasi di mana X dan Y-nya keduanya dikotomi dianalisis dengan koefisien Pi. Ya, selanjutnya Mas Arga. Nah, kemudian di dalam JLM ini ada yang simple multivariate statistik, simple multivariate form, dan juga ada full multivariate form. Nah, ini kita akan ke yang full multivariate terlebih dahulu. Jadi, dalam buku disebutkan bahwa JLM mengambil lompatan besar ketika sisi Y dari persamaan diperluas karena ada lebih dari satu persamaan yang mungkin diperlukan untuk menghubungkan XS ke YS sebagaimana dari gambar yang terlihat di situ ada akarnya, kemudian ada 2 persamaan di mana M sama dengan K atau P mana yang lebih kecil, kemudian Y adalah bobot regresi untuk standar variabel Y. Jadi secara umum ada persamaan sebanyak jumlah X atau variabel Y, kita lihat mana yang lebih kecil. Ketika hanya ada satu Y, maka X digabungkan untuk menghasilkan satu hubungan garis lurus dengan Y. Di mana bisa aja sesekali ada lebih dari satu Y. Bagaimanapun gabungan YS dan gabungan XX bisa jadi cocok bersama dengan berbagai cara berbeda. Setiap kombinasi YS dan X ini merupakan root atau akar. Kalau di dalam teknik statistik khusus bisa disebut dengan nama lain bagaimana mereka dikembangkan, misalkan fungsi diskriminan, komponen utama, variat kanonik, dan sebagainya. Dibutuhkan teknik multivariat dengan penuh ruang multidimensi untuk menggambarkan hubungan antara variabel. Misalkan dengan 2 dependent variabel, maka bisa diperlukan 2 dimensi. Dengan 3 bisa dimungkinkan untuk diperlukan 3 dimensi. Jumlah akar yang diperlukan untuk menggambarkan hubungan antara 2 set variabel mungkin lebih kecil dari jumlah akar yang tersedia secara maksimal. Oleh karenanya, istilah galat untuk persamaan yang pada gambar sebagaimana ada di dalam layar tidak harus dikaitkan dengan akar ke M. Ini terkait dengan akar terakhir yang diperlukan apakah didefinisikan secara statistik atau psikometrik. Selanjutnya, Mas Arga. Kemudian ada juga korelasi kanonik yang paling banyak bentuk umum dia merupakan pendahulu dari model linear ini di mana semua XS dan YS-nya kontinu. Bisa digunakan pengkodean ulang yang sesuai dengan semua dengan semua masalah bivariat dan multivariat dengan beberapa pengecualian. Yang dapat diselesaikan melalui korelasi kanonik. Jadi korelasi ini praktis, namun programnya cenderung tidak memberikan jenis informasi
yang diinginkan ketika satu atau lebih dari variabel X atau Y adalah diskrit. Dengan semua XS diskrit dan semua YS kontinu, terdapat analisis varian multivariat, di mana variabel X diskrit ini mewakili kelompok dengan kombinasi variabel Y diperiksa atau dicek untuk melihat bagaimana mereka berbeda sebagai fungsi dari suatu grupnya. Jika beberapa X kontinu dapat dianalisis sebagai kovariat seperti di ANCOVA. Kemudian MANCOVA digunakan untuk mengetahui perbedaan kelompok pada YS sesudah penyesuaian untuk efek kovariat. Jika Y-nya semua diukur pada skala yang sama atau mewakili level independen variabel, analisis profilnya dapat tersedia dalam bentuk MANOVA yang bisa sangat informatif untuk jenis data tersebut. Dan jika ada beberapa dependen variabel pada setiap tingkatan independen variabelnya, maka analisis varian multivariat gandanya digunakan untuk menemukan efek independen variabel pada Y. Jika Y adalah diskrit lebih dari 2 grup dan X-nya adalah kontinu, maka bentuk multivariat penuh dari analisis diskriminan yang digunakan dapat memprediksi keanggotaan dalam Y. Pada prosedur FA dan PCA, di mana Y kontinu diukur secara empiris, tetapi X-nya laten, diasumsikan bahwa ada satu set akar mendasari Y. Sehingga tujuan analisisnya adalah untuk mengungkap himpunan akar atau faktor atau XS. Selanjutnya masih ada Mas Arga? Kemudian, dalam pemodelan persamaan struktural, variabel kontinu dan laten dapat diterima di kedua sisi persamaan, baik X maupun Y. Untuk setiap Y, apakah kontinu atau laten, ada persamaan yang melibatkan kontinu dan atau XS latennya. Y untuk beberapa persamaan dapat menjadi XS untuk persamaan lainnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Persamaan ini yang membuat persamaan struktural memodelkan bagian dari JLM. Jika Y-nya adalah diskrit dan XS adalah kontinu dan atau diskrit, maka terdapat analisis regresi logistik. Sedangkan untuk MFA, model nonlinear, model logistik diperlukan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel. Y bisa dinyatakan dalam bentuk probabilitas berada di salah satu level dibandingkan dengan level lainnya dengan persamaan terpisah untuk setiap level. Untuk setiap persamaan, maka persamaan regresi linearnya merupakan probabilitas berada di satu kelompok dibagi dengan probabilitas yang berada di salah satu kelompok lainnya. Karena modelnya bisa termasuk persamaan regresi linear, maka bisa dianggap sebagai bagian dari JLM. Dalam beberapa kasus, seperti regresi logistik, variabel membutuhkan transformasi untuk menetralkan sifat nonlinear dari hubungan dalam teknik tersebut. Program GLM ini belum tentu menyajikan informasi yang paling menarik dalam teknik ini. Misalkan tidak menunjukkan korelasi antara variabel Y dan root-nya untuk korelasi kanonik atau analisis faktor. Selanjutnya, Mas Harga. Ya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Harga. Suara saya terdengar jelas kan? Mas Arga suaranya kecil, nggak kedengeran. Kalau di saya tidak kedengeran, nggak tahu di teman-teman yang lain. Ya, nggak kedengeran Mas Arga. Oh ya, sebentar. Nah, sekarang apakah jelas? Masih agak kecil tapi udah lebih jelas daripada sebelumnya. Terus dekat dengan komputernya. Baik, jadi terima kasih Mbak Eka presentasinya tadi. Sekarang Mas saya Arga, akan menjelaskan.
Masih kecil Mas Arga. Mas Arga lebih diperbesar lagi Mas Arga. Eh, eh, Gimana sekarang? Ini udah jelas nih, Mas. Iya, Oh iya, kayaknya bukan masalah sinyal ya, kayaknya juga masalah mic-nya. ya betul Pak. Sepertinya sinyal karena saya sekarang sedang di tempat umum sih. Oh gitu. Oke, Baik, oke. ya. Jadi saya akan menjelaskan terkait simple multivariate form. Jadi generalisasi pertama dari bentuk bivariat yang sederhana dari GLM adalah untuk meningkatkan jumlah dari IV X yang digunakan untuk memprediksi Y. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut, di mana Y diprediksi oleh jumlah tertimbang dari X. Bobot yaitu beta I tidak lagi mempengaruhi korelasi antara Y dan setiap X, karena mereka juga dipengaruhi oleh korelasi di antara X. Baik, kemudian di sini ada tabel yang merupakan overview dari keseluruhan teknik yang ada dalam GLM. Yang pertama ada bentuk bivariat. Nomor satu ada Pearson Product Moment Correlation yang digunakan ketika X bersifat continuous dan Y bersifat continuous. Yang kedua ada Point Biserial Correlation yang digunakan ketika X bersifat dichotomous dan Y bersifat continuous. Dan yang ketiga ada Phi Coefficient, di mana digunakan ketika X bersifat dichotomous dan Y bersifat dichotomous. Kemudian untuk tabel kedua ada dalam simple multivariate form, teknik yang bisa digunakan adalah multiple regression ketika semua X bersifat continuous dan Y juga bersifat continuous. Yang kedua adalah ANOVA yang digunakan ketika semua X berbentuk diskrit dan Y continuous. Tiga ANCOVA, nah, yang digunakan ketika beberapa X bersifat continuous dan beberapa bersifat diskrit dan Y bersifat continuous. Selanjutnya nomor 4 ada two group discriminant analysis yang digunakan ketika semua X bersifat continuous dan Y bersifat dichotomous. Yang kelima ada multi-way frequency analysis yang digunakan ketika semua X bersifat diskrit, Y adalah kategori dari frekuensi atau berbentuk dikotomus dalam analisis logik. Nomor 6 ada two group logistic regression analysis yang digunakan ketika X bersifat continuous dan atau diskrit dan Y dikotomus. Nah, kemudian ada nomor 7 multi-level modeling, nomor 8 survival analysis, dan 9 time series analysis. Baik, nah kemudian tabel ketiga ada yang digunakan, persamaan yang digunakan ketika teknik yang digunakan ketika bentuknya adalah full multivariate. Yang pertama ada canonical correlation, kedua MANOVA, ketiga MANCOVA, keempat ada profile analysis, nomor 5 ada discriminant analysis, nomor 6 ada faktor analisis dan principal component analysis, 7 ada structural equation modeling atau SEM, 8 multi-way frequency analysis, dan 9 ada polycotomous logistic regression analysis. Baik, seperti yang terlihat pada tabel di atas, terdapat teknik statistika khusus yang berhubungan dengan apakah semua X atau Y itu bersifat continuous, dikotomus, diskrit, dan sebagainya. Adapun dengan coding yang tepat, bentuk persamaan yang paling umum pun dapat digunakan untuk menyelesaikan semua masalah yang bersifat khusus.
Apabila Y dan seluruh X bersifat continuous, maka teknik statistika khusus yang dapat digunakan adalah multiple regression. Persamaan pada slide sebelumnya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah multiple regression. Tapi, apabila Y bersifat continuous dan seluruh X bersifat discrete, maka kita dapat menggunakan fungsi khusus dari regresi yang dikenal sebagai analysis of variance. Nilai dari X mewakilkan kelompok dan penekanan di sini adalah dalam mencari perbedaan rata-rata pada Y dalam setiap kelompok daripada memprediksi nilai Y itu sendiri. Meskipun persamaan untuk mencari kedua hal tersebut adalah sama. Perbedaan yang signifikan di antara grup bisa menandakan bahwa pengetahuan terkait variabel Y dapat digunakan untuk memprediksi kinerja dari Y. Baik, terima Ya. kasih. Selanjutnya akan Mbak Nindi. Silakan Mbak Terima Nindi. kasih Mbak Eka dan Mas Harga. Izin menyampaikan berikutnya untuk alternatif research strategis. Untuk next slide-nya, minta tolong ya Mas Arga. Jadi untuk sebagian besar kumpulan data, bisa jadi ada lebih dari satu strategi analisis yang sesuai. Nah, pilihannya ini bergantung pada pertimbangan, seperti bagaimana variabel-variabel itu bisa saling terkait, kemudian preferensi dalam menginterpretasikan statistik yang terkait seperti bagaimana dengan teknik tertentu, dan audiens yang ingin dituju juga. Contohnya ada sebuah set data di mana strategi alternatif yang sesuai ini akan diterapkan. Contohnya ada satu data memiliki kelompok dengan pembagian individu di dalamnya. Yang pertama ada orang yang menerima 3 tipe treatment, modifikasi perilaku, psikoterapi jangka pendek, atau antrian kelompok yang akan kontrol. Nah, di dalam dataset ini seharusnya banyak variabel yang bisa diukur, yaitu laporan pribadi atau self-report tentang gejala dan mood-nya, laporan anggota keluarga, laporan terapis, dan sejumlah tes kepribadian dan sikap. Nah, tujuan utama dari analisis ini sebenarnya untuk mengetahui apakah ada di variabel mana kelompok-kelompok tersebut berbeda setelah pengobatan. Kemudian berikutnya, Mas Arga, seperti yang ada di tabel 17.2 ini, jadi terdapat beberapa teknik-teknik juga. Yang pertama ini ada sebentar, sedikit tidak jelas. Oh ya, yang pertama ini ada Pearson product moment correlation, ada point visceral correlation, V-coefficient, dan bisa juga kemudian berikutnya multiple regression. Kemudian teknik pilihan lainnya pun juga ada ANOVA, ANCOVA, ada dua grup discriminant analysis. Jadi Y ini merepresentasikan grup dengan kode 0,1. Kemudian ada multiple frequency analysis juga. Kemudian untuk slide berikutnya, Mas Arga. Kemudian untuk berikutnya, untuk berikutnya ada dua grup logistic regression analysis juga, di mana Y ini sebagai natural logaritma ya, teman-teman. Kemudian ada multi-level modeling juga, ada survival analysis, dan ada time series analysis. Nah, strategi yang jelas di sini yang bisa dipilih itu adalah yang MANOVA, tetapi masalah yang mungkin terjadi ini jumlah variabelnya ini banyak. Dengan begitu banyaknya variabel, beberapa variabel ini dapat terkait dengan kombinasi variabel lainnya juga. Nah, maka dari itu dapat memilih nih di antara variabel tersebut atau menggabungkan. Atau juga bisa misalnya dipilih terlebih dahulu untuk melihat dulu nih, dicoba dulu hubungan empiris di antara mereka seperti apa. Kemudian berikutnya, Mas Arga. Nah, langkah pertama dalam mengurangi jumlah variabel yang banyak tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa korelasi berganda kuadrat dari setiap variabel dengan variabel lainnya melalui program regresi atau analisis faktor. Tetapi
squared multiple correlation mungkin atau mungkin tidak memberikan informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang bijak ya, yang fair ya tentang variabel mana yang akan dihapus atau mana yang akan digabungkan. Nah, jika tidak, langkah berikutnya yang mungkin dilakukan adalah analisis komponen utama pada matriks korelasi antar sel yang dikumpulkan. Sebenarnya bergantung pada hasilnya karena strategi selanjutnya ini bisa jadi berbeda. Karena jika komponen utama ortogonal, skor komponen dapat berfungsi sebagai DV dalam serangkaian ANOVA univariat dengan penyesuaian untuk kesalahan tipe 1 berdasarkan eksperimen. Nah, jika komponen-komponen tersebut berkorelasi, maka MANOVA digunakan dengan skor komponen sebagai DV. Urutan penurunan sesuai dengan urutan komponen. Skor pada komponen pertama dimasukkan terlebih dahulu, dan seterusnya. Oke, begitu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Oke, silahkan kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin ditampung dulu pertanyaannya, kemudian saya akan buka breakout room untuk memberikan kesempatan kelompok presenter untuk mendiskusikan jawaban, terus baru setelah itu kita buka kembali untuk mendengarkan jawaban. Mungkin kita tampung maksimal 3 pertanyaan untuk gelombang pertama, silahkan. Ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? General linear model. Saya pengen nanya Pak, kalau boleh. Oke, silakan. Silakan Mas Irham ya. Iya. Silakan Mas Irham. Tolong kelompok presenter dicatat ya. Ya, jadi apa ya, masih bingung aja sih sebenarnya kayak untuk general linear model ini sebenarnya kita makainya itu di situasi seperti apa ya? Apakah datanya itu pas datanya ordinal atau datanya kategorikal doang? Apa jika ada lebih dari satu apa tuh dependent variable atau ada independent variable yang banyak? Saya masih agak bingung. Jadi kapan kita bisa kapan apa sih situasi yang sesuai lah untuk memakai general linear model ini, dan apa kelebihannya dibanding misalnya model lain lah. Itu aja sih. Oke. Gimana? Silahkan. Ditampung dulu ya, sorry. Ditampung dulu pertanyaan dari Mas Irham. Apakah sudah jelas? Mungkin kelompok presenter pertanyaannya. Ya, pertanyaannya sudah jelas, Pak. Oke. Ya, Pak, sudah dicatat. Mungkin 2 pertanyaan lagi, silahkan. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya buka dulu breakout room-nya. Kemudian saya saya beri kesempatan kelompok presenter untuk mendiskusikan. Setelah itu, setelah selesai diskusi, mungkin 5 menit ya, atau 10 menit, kita kembali ke main room. Oke, sudah saya buka breakout room-nya. Silahkan kelompok presenter bergabung ke main room-nya. Baik, Pak. Silakan kelompok presenter bisa menjawab. Baik, jadi setelah berdiskusi di breakout room tadi, untuk menjawab pertanyaan Mas Irham, mengapa, kapan GLM bisa digunakan, kemudian kelebihan dari GLM itu apa? Jadi karena GLM ini secara sederhananya ya, ini memungkinkan seorang peneliti untuk mencari tahu hubungan antara variabel independen dan berbagai variabel dependen. Maka ini juga salah satu kelebihan dari GLM adalah bentuknya fleksibel, bisa menangani berbagai macam data yang berkorelasi. Nah, contoh penggunaannya itu bisa dalam marketing. Contohnya, GLM digunakan untuk memprediksi kemungkinan seorang pelanggan untuk menggunakan layanan tertentu dari perusahaan berdasarkan data demografis mereka, misalnya dari umur, gender, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian juga GLM bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Kan, karena seperti yang dijelaskan tadi,
Nah, GLM bisa digunakan untuk mencari tahu hubungan antara variabel independen dan dependen. Jadi bisa digunakan untuk menguji hipotesis juga. Kemudian terkait keuntungan dan kenapa kita harus menggunakan GLM, mungkin Mbak Nindi bisa membantu. Ya, terima kasih Mas Arga untuk penjelasan awalnya. Jadi sebenarnya kelebihan dari GLM ini apa sih dibandingin dengan yang lainnya gitu. Jadi beberapa keunggulan GLM ini, dia ini dapat menangani berbagai jenis dan distribusi data juga, termasuk data continue, binary, terus apa namanya ordinal juga. Nah, JLM ini juga dapat mengakomodir berbagai jenis hubungan antara variabel prediktor dan responsnya, termasuk efek linier, non-linier, dan interaktif. Kemudian apa ya GLM sendiri ini digunakan untuk menganalisis data dengan multiple outcomes gitu. Jadi multiple outcomes dari beberapa dependent variable. Jadi apa ya? Contohnya aja misalnya bisa digunakan untuk melihat hubungan antara apa ya prediktor dan multiple prediktor dengan beberapa kondisi several health outcomes kayak tadi, seperti misalnya gimana tekanan darahnya, kolesterol level, BMI-nya seperti apa. Nah, itu bisa melihat dari beberapa prediktor seperti itu. Mungkin prediktor variabel bisa dijelasin lagi oleh Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Sepertinya dia cukup jelas dari Mbak Nindi dan Mas Arga. Jadi kalau apa tadi sudah dijelaskan ya, contohnya juga oleh Mas Arga. Kemudian karena fleksibilitasnya bisa menangani berbagai tipe. Kemudian JLM ini entah apakah ini mungkin salah satu kelebihannya juga ya, karena kan saya belum menemukan perbandingan yang lain untuk interpretasinya gitu dari JLM itu bisa langsung diinterpretasikan langsung dari model koefisiennya yang bisa mewakili hubungan antara variabel prediktor atau variabel independennya dengan variabel-variabel lainnya. Jadi kalau dari referensi yang kami baca, menggunakan JLM ini lebih mudah untuk memahami hasil dan juga menarik kesimpulan dari analisisnya. Seperti itu tambahannya. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Ilham bagaimana? Gimana Mas Irham? Sudah jelas ya. Cuman kalau gitu boleh satu pertanyaan tambahan nggak? Tadi kan katanya kan ada dia bisa menghitung multiple dependent variable ya. Kalau gitu yang apa bedanya dengan MANOVA ya kalau begitu? Tadi kayak juga di slide tadi kayak disentuh juga ya kayak ada apa tuh? Dia ada kemiripan dengan MANOVA, cuman tadi masih kurang ngerti kayak apa ya? Kayak kenapa kita memilih ini dibanding misalnya apa tuh? Jika kalau sudah ada MANOVA gitu. Oke, ini bisa Berarti harus discuss lagi nih, Pak. discuss lagi. Oke. Ya. Oke. Saya buka lagi kalau gitu breakout room-nya. Atau izin Bapak mungkin sekalian ada teman lain yang apabila ingin ada yang Oke, ditanyakan. silakan mungkin. Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau tanya, kalau untuk implementasinya sendiri gitu ya, yang bisa dipakai JLM ini kalau untuk di aktivitas kantor gitu, khususnya di HR tuh apa ya contohnya gitu? Karena kan ini ada berbagai teknik dari yang sebelumnya sudah dipelajari gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya si JLM ini bisa digunakan oleh manajemen untuk membantu manajemen mengambil keputusan? Oke. Itu aja, Pak Imam dan teman-teman. Terima kasih. Oke, ditabung dulu ya. Nanti saya klarifikasinya, saya di summarize di akhir aja. Oke, silakan bisa kembali ke breakout room, kelompok presenter.
Ya, kami sudah hadir Oke, kembali. terima kasih. Silakan follow presenter dijawab pertanyaan lanjutan Mas Irham dan yang kedua dari Mbak siapa tadi? Maaf, Mbak Nila. Mbak Nila. Oke, silakan. Jadi menjawab pertanyaan Putus-putus Mas Arga. Masih putus-putus. Oh iya. sekarang apakah sudah jelas? Ya, silakan. Jelas. Baik. Iya, jadi untuk menjawab pertanyaan tambahan dari Mas Gerham, kenapa kita harus menggunakan GLM apabila fungsinya hampir sama dengan penggunaan manufak. Nah, kalau seperti terlihat pada tabel ini, tabel 17.3 di materi, manufak adalah salah satu teknik yang digunakan dalam GLM. Nah, jadi itu manufak sendiri adalah teknik yang digunakan dalam GLM apabila X bersifat discrete dan Y bersifat continuous. Jadi penggunaannya ya kembali lagi tergantung pada bentuk data yang kita terima dan penelitian apa yang ingin kita lakukan. Oke. X-nya discrete tapi itu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau untuk menjawab pertanyaan Mbak Mila, penggunaan GLM dalam HR, head function, baik, jadi GLM itu kan digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sederhananya seperti itu. Jadi bisa digunakan seperti contohnya memprediksi dampak dari suatu kebijakan terhadap turnover rate karyawan atau memprediksi kinerja karyawan berdasarkan demografik mereka seperti umur, gender, dan lama kerja dan sebagainya. Mbak Nindi, saya mungkin ada yang ingin. Gimana Mas Arga? Ada yang Maaf ingin saya. ditambah? Oh iya. Ya, saya ingin menambahkan tadi untuk jawaban Mbak Nila, memang benar apa seperti yang disampaikan Mas Arga, sebenarnya dari JLM ini bisa digunakan juga untuk dalam hal HR tadi, pertanyaan Mbak Nila ya. Tadi kan Mas Arga sudah menyebutkan misalkan prediksi kinerja ya Mas ya, kalau tidak salah. Kemudian JLM ini juga bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa faktor yang terkait dengan misalkan kita mau menganalisis kompensasi, masalah kompensasi seperti pengalaman, kualifikasi, kemudian beban pekerjaan dengan tingkat kompensasi yang diterima oleh karyawan. Lalu JLM ini juga bisa digunakan dalam mengidentifikasi misalnya penyebab ketika di organisasi ada turnover yang tinggi dan bagaimana untuk apa namanya mencegah atau ada strategi-strategi untuk retensi pegawai di organisasi itu tersebut. Jadi memang kalau penggunaannya sangat tergantung pada data yang tersedia dan juga hal apa yang ingin diteliti atau dianalisa kalau terkait dengan HR. Mungkin Mbak Nindi ada tambahan? Masih di mute Mbak Nindi? Ya,
So far, yes, so far sudah dijelaskan dengan lengkap dengan Mas Arya dan Mbak Eka sih, berdasarkan diskusi tadi. Thank you Mbak dan Mas Arga. Oke, terima kasih penanya dan kelompok presenter. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan terakhir mungkin saya beri kesempatan. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Belum satu. Saya summarize. Saya summarize untuk general linear model ini. Seperti namanya ya, general maksudnya dia menggabungkan berbagai macam metode yang sama-sama menggunakan estimasi linear, asumsinya linear. Berbagai metode tadi digabung menjadi satu model. Apakah itu metode korelasi, metode uji beda, metode regresi, bahkan menggunakan SEM pun ternyata bisa dirangkum dalam general linear model meskipun dia memiliki pengembangan-pengembangan yang berbeda. Jadi berbagai metode dengan rumus matematika yang berbeda-beda ternyata dapat dirangkum menjadi satu model linear yang general, yang umum gitu ya. Nah, meskipun demikian, kita tidak boleh rancu antara general linear model dan generalized linear model. Di dua model yang berbeda. Pada generalized linear model, dia berusaha atau dia mampu mengakomodasi data yang tidak memenuhi asumsi umum model linear seperti normalitas, linearitas, homoskedastisitas. Jadi pada generalized linear model itu sebetulnya metode regresi, ordinary least square, tapi dapat mengakomodasi data yang non parametrik. Sedangkan general linear model yang dijelaskan oleh tadi, mungkin sedikit ralat ya, itu tidak bisa untuk mengestimasi hubungan non linear karena walaupun dia menggabungkan berbagai metode linear, ya semuanya metode linear gitu, tetap membutuhkan asumsi yang standar untuk metode linear tersebut, diantaranya normalitas, homoskedastisitas, dan linearitas. Walaupun memang untuk jenis datanya, terutama variabel X-nya dimungkinkan tidak continuous, tapi biasanya kalau nggak variabel dependent-nya continuous, kalau nggak variabel independennya yang continuous. Jadi butuh salah satu minimal continuous sehingga masih bisa menggunakan asumsi tadi. Sedangkan kalau semuanya tidak continuous, itu sebetulnya agak sulit karena tadi kembali lagi, walaupun dia menggabungkan berbagai metode, tapi semua metode tadi metode linear. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengestimasi yang non linear. Itu perlu digarisbawahi. Terus apa kelebihannya? So what? Kenapa sih kita harus menggunakan general linear model? Di antaranya karena praktis gitu. Satu alat, satu model dapat digunakan pada berbagai situasi, berbagai kebutuhan, berbagai situasi ya. Jadi kalau regresi linear saja jelas ada asumsi yang ketat dan ada persyaratan ya, ada konteks tertentu di mana dia relevan. Kalau general linear model dia bisa menggabungkan korelasi, regresi, uji beda dan seterusnya dalam satu model meskipun tetap ada batasan asumsi parametrik, jadi normalitas, linearitas, dan homoskedastisitas. Itu tiga itu yang paling basic, itu yang harus digarisbawahi. Kemudian tadi apa fungsinya di SDM? Ya banyak, karena tadi sekali lagi dia dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan ya, untuk prediksi bisa, untuk menjelaskan bisa, ya tadi untuk melihat korelasi, melihat apakah terdapat perbedaan. Jadi GLM itu aplikasinya sangat banyak, tetapi in practice GLM itu paling banyak diterapkan pada metode ANOVA dan turunannya, terutama ANOVA yang membutuhkan interaksi.
Jadi two-way ANOVA, three-way ANOVA, four-way ANOVA, MANOVA, MANCOVA, ANCOVA itu semua berbagai macam kova-kova dan seterusnya itu cukup dengan JLM. Jadi kalau Anda buka SPSS, Anda ingin melakukan berbagai macam analisis kovarian tadi, cukup klik General Linear Model. Di situ ada banyak drop-down pilihannya, berbagai macam metode analisis covariance ya, yang sama-sama menggunakan formula General Linear Model. Jadi ternyata setelah ditelaah lebih lanjut, berbagai macam metode linear tadi akarnya sama, gitu. Akarnya persamaannya ternyata bisa distandarkan menjadi satu General Linear Model, tapi tidak bisa menembus keterbatasan pribadi, yaitu semua metode tersebut harus linear pastinya karena namanya General Linear Model dan juga memenuhi asumsi normalitas dan homoskedastisitas. Oke, mungkin ada pertanyaan tertentu untuk saya. Kita masih ada cukup banyak waktu ya, masih jam 8 ya. Mungkin kita buka sesi diskusi, kita buka sesi breakout room ya. Jadi mungkin selama setengah jam ke depan, tolong jadi dalam kelompok ya, silakan bergabung dalam breakout room masing-masing, dan dalam setengah jam ke depan silakan cari satu kelompok satu paper yang menggunakan SDM ya, satu paper SDM yang menggunakan General Linear Model, kemudian kemudian dilihat konteksnya seperti apa, pada kondisi apakah atau pada situasi seperti apakah GLM diterapkan pada paper tersebut. Tujuannya kita semacam reverse engineering lah. Mungkin sebagian teman-teman masih belum belum paham banget, atau belum masih belum klik lah tentang kapan sih kita pakai General Linear Model, kenapa nggak pakai regresi aja, kenapa nggak pakai ANOVA aja, kenapa nggak pakai korelasi Pearson dan seterusnya. Nah, mungkin supaya lebih klik ya, kita reverse engineering, kita lihat, cari satu jurnal SDM yang menggunakan GLM general ya, bukan generalized ya, General Linear Model dalam metodologinya. Kemudian dari situ kita coba rumuskan konteks apa sih yang membuat peneliti memilih menggunakan GLM tersebut dan tidak menggunakan metode yang lain. Mungkin seperti itu. Saya buka breakout room-nya setengah jam ya, jadi silahkan masing-masing bekerja di breakout room. Kemudian jam 8.35 kita kembali ke main room, dan kemudian nanti mungkin tolong masing-masing kelompok membuat mungkin 1-2 slide lah, PPT slide. Nanti saya buatkan assignment-nya di emas, nanti diunggah PDF papernya dan juga slide PPT-nya. Tapi nanti setelah kembali dari breakout room, saya minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil penelaahannya, hasil penelusuran papernya, dan kesimpulan terhadap apa yang membuat peneliti paper tersebut memilih menggunakan General Linear Model. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan bergabung ke breakout room. Kita bergabung kembali ke main room jam 8.36. Oke, selamat datang kembali teman-teman di main room. Sebelum kita dengarkan hasil penelaahan masing-masing kelompok, mungkin saya sedikit ingin mengingatkan untuk emas. Jadi jadi minggu lalu ya, sudah kita unggah di sini video asinkronus
yang diskriminan analisis, dan juga di sini ada presensi dan diskusi untuk kelas asinkronus. Di sini masih sepertinya baru sedikit yang belum sih belum semuanya berkomentar atau memberikan pertanyaan. Kemudian hanya mengingatkan saja, jadi nanti sebentar. Jadi nanti bagi yang belum, mohon untuk menonton dan berkomentar di forum ya, untuk penilaian partisipasi untuk pertemuan ke-10. Untuk pertemuan hari ini sudah saya taruh di sini ada unggah untuk grup assignment, 1 paper SDM menggunakan JLM, dan 1 atau 2 slide PPT menjelaskan kira-kira kenapa alasan peneliti menggunakan JLM dalam papernya. Oke, nanti bisa disubmit setelah ini. Mungkin kita mulai dari kelompok 3 dulu, mungkin Mas Arga. Silahkan. Iya, baik Pak. Jadi kita akan share. Ya, silakan. Jadi kelompok kami menemukan jurnal yang judulnya The Role of Human Resource Management Practice and Employee Job Satisfaction in Predicting Organizational Commitment in Saudi Arabian Banking Sector. Oke. Dalam jurnal ini, kami menemukan bahwa jurnal ini menggunakan metode General Linear Modeling. Mengapa? Karena pengolahan data dalam jurnal ini kami temukan menggunakan teknik multiple regression untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang merupakan salah satu teknik yang terdapat dalam General Linear Modeling. Jadi multiple regression ini digunakan untuk menentukan kontribusi dari variabel HRM dan employee satisfaction terhadap organizational commitment. Dan variabel dalam jurnal ini adalah HRM dan employee job satisfaction, kemudian dependent variabelnya adalah organizational commitment. Oke. Jadi konteksnya multiple regression, kemudian variabelnya variabel independennya human resource management dan job satisfaction untuk menjelaskan dependent variabelnya komitmen ya. Oke. Betul. Mungkin yang kurang ditambahkan kira-kira analisis ya dari atau masukan dari kelompok 3 ya. Kira-kira kenapa peneliti memilih menggunakan JLM dan bukan ya regresi yang biasa gitu. Kenapa memilih menggunakan JLM kan JLM yang regresi gitu kan. Jadi mungkin bisa ditambahkan ya. Oke, mungkin selanjutnya kelompok 2 silahkan. Ya, halo Pak. Kita tapi belum bikin PPT, jadi mungkin saya share Bisa screen dulu nggak apa-apa. langsung ke paper aja ya. Sebentar. Aduh, Mungkin dia sebentar. share screen papernya mungkin. Ya, ya. Sebentar, saya buka itu file tadi. Halo, sudah kelihatan belum ya? Kami menemukan ini of additional social technical system on management junior linear model of approach, dan yang tadi kita sih yang saya dapat dia ini dia pengen lihat
apa saja sih faktor-faktor yang Diperbesar nggak? Nggak kelihatan. Jadi zoom in nggak? dekat nggak, Pak? Sedikit lagi mungkin. Diperbesar lagi, Mas. Oke, ada. Ya, sip. Udah. Dari saya belum Gedean. 15, ya, 160 aja. 56 atau 6. Oke. ini udah 200 lebih, Pak. Jadi apa tuh kalau dari saya tuh lihat kenapa apa sih yang mendorong uh, uh, manajer untuk dari posisinya jadi yang bisa dilakukan meningkatkan retensi. Uh, dari saya ngerti kan dia milih itu linear models dari yang saya baca tadi ini ya. Jadi dia tuh studinya kan kayak bilang tuh ada dua lah gitu. Hmm. Nah, kalau tadi baca sih katanya dia memakai linear model satu karena emang dia apa tuh karena ada banyak dependent variable, ada apa supervisor, relationship, peer group, person organization, manager job Ya. characteristic, dan ini juga dia bisa dibilang ada dua independent variable juga ya. Jadi satu dia melihat sisi social sistemnya, satu dia melihat dari sisi sozialnya. Oke. Dia bilang kenapa dia pakai general linear model itu karena dia, kalau tadi saya baca singkat sih katanya dia pengen membuat sambungan linkage antara dua model inilah bilang gitu. Jadi kayak supaya kan bisa bilang kan kalau kita cuma pakai Manova doang kan, kalau yang saya ngerti berarti kan ini terpisah ya berarti ya. Kayak mereka bilang tuh sistemnya sendiri lah gitu. Jadi dia pakai GLM supaya ada linkage antara dua ini. Yang dari saya tangkap sih itu tadi, Pak. Oke. Jadi menarik juga ya, ini sebenarnya modelnya model SAM ya, bukan regresi biasa. Ini model SAM tapi diubah menjadi general linear model dan sekaligus digunakan untuk komparasi model. Di sini kan sebenarnya ada dua model terpisah kan? Iya, Dua apa tiga model nih? Yang dua model, Pak. Dua model. dua Jadi model satu ya. dari sisi sosialnya, dari satu dari sisi Oke. teknikalnya. Kemudian di-compare dalam satu model, meng-compare dua persamaan atau dua model dalam satu metode, meng-compare dua model terpisah dalam dua model SAM ya, dua model SAM dengan GLM. Oke, ini interesting use of GLM model. Ini lebih ke agak agak advance gitu ya. Lebih dari simply ANOVA, ini udah masuk ke arah SAM. Tapi very good example of GLM pada tataran yang lebih advance. Oke, ini tolong dibuatkan PPT-nya ya. Oke, Pak. Ya. Oke. Ya, mungkin kelompok satu terakhir, last but not least. Kelompok satu. Ya, selamat malam, Pak. Oke, Ini silakan. izin kami dari kelompok 1. Nah, tapi kebetulan ini kita sudah bikin PPT-nya, Pak. Tapi ternyata jurnal yang dipakainya sama dengan kelompok Mas Irham, Pak. Oh gitu. Oke, ya nggak apa-apa juga sih. Coba mungkin apa yang bisa mungkin ada yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Nggak apa-apa, disampaikan aja. PPT slide-nya maksudnya ditampilkan saja dulu. Oke. Beni mau menyampaikan? Ya, jadi di sini sih kita ngelihat dampak dari yang terjadi
di dalam organisasi mengenai sistem di dalam managerial retention gitu. Nah, di sini tuh sebetulnya jurnal ini menceritakan sebuah studi yang bersifat diagnostik ya. Jadi dia itu memakai pendekatan desain kasual untuk menguji secara empiris itu apakah Kasual apa ada kausal? dampak dari elemen Kausal Pak, kausal, kausal Pak. Mbak Nia. Dua Desain hal kausal berbeda. untuk desain kausal untuk menguji secara empiris mengenai dampak elemen subsistem sosial dan juga teknik organisasi pada retensi manajerial ini dilihat signifikan atau tidak gitu. Nah, tahap pertama itu dilakukan pilot survei, diambil sampel sebanyak 93 responden Agak putus-putus dan suaranya. manajer untuk menguji validitas. Ya, sudah jelas nggak ya suaranya? Sudah jelas. Sudah jelas. Mohon maaf. Baik, dilakukan sampel sebanyak 444 manajer junior dan menengah dari berbagai organisasi yang berlokasi di India itu untuk menentukan dampak kausal dari faktor subsistem sosial integrasi. Selanjutnya, Oke. jadi setelah diuji, itu hasilnya itu sesuai dengan arah yang diharapkan dan juga memenuhi tujuan dari penelitiannya. Jadi melalui pendekatan JLM tadi itu dianggap metode yang paling sesuai yang berlaku untuk mengelompokkan item itu menjadi 7 konstruk dengan total 53 item. Jadi studinya ini sudah menunjukkan bahwa dalam organisasi industri mengenai desain pekerjaan manajerial ini dengan menyeimbangkan elemen subsistem sosial dan teknik organisasi ini berdampak pada retensi manajerialnya. Jadi model empiris yang digunakan di dalam jurnal ini melalui teknik JLM tadi ya. Jadi sudah terbukti mendukung hubungan yang diusulkan. Tuh, baik untuk slide selanjutnya. Oke, bisa skip aja. Ini udah. Jadi ini modelnya Pak. Ya. Baik, Ini tadi sudah sudah ini ya mengenai 2 model. Betul. Baik. Untuk next-nya. Jadi ini lebih ke ininya sih Pak, apa namanya, kesimpulan yang kita ambil Pak mengenai jurnal tadi dan juga mengenai JLM-nya sendiri. Menggunakan JLM, jadi di sini juga ada perbedaannya dengan analisis of variance atau ANOVA, juga perbedaan dengan MANOVA. Jadi kalau dari jurnal yang tadi, dengan melalui pendekatan JLM dirasa paling efektif Pak. Oke. Nah, Itu poin dari nomor kelompok 4 itu 1. dicek ini apakah JLM atau Generalized Linear Model. Karena jangan sampai rancu ya, JLM dan JLZM. Jadi ada General Linear Model dan Generalized Linear Model. Jadi kalau JLM setahu saya ya tetap membutuhkan distribusi normal gitu. GLM. Kalau GLZM Generalized Linear Model tidak harus. Coba dicek lagi. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Selain dari itu nggak ada masalah. Oke, terima kasih semuanya. Moga-moga ini dapat gambaran ya, walaupun tiga-tiganya contohnya ya nggak ada yang tentang eksperimen atau tentang ANOVA atau MANOVA dan kawan-kawan ya Kak. Saya sebenarnya awalnya lebih berharap, bukan berharap ya, lebih ekspektasi saya papernya ke arah situ, ke arah eksperimen, kemudian bagaimana mengolah data eksperimen dengan GLM. Tapi ternyata malah lebih advance lagi, malah pada penggunaan GLM untuk model SEM dan juga regresi. Oke, jadi paling nggak dapat gambaran bahwa ternyata GLM itu general ya, jadi multipurpose gitu. Metode multipurpose karena memang tujuannya adalah merangkum atau menggabungkan berbagai macam metode linear.
berbagai macam metode linear yang bervariasi. Kalau kita lihat di listnya saya udah unggah di Mas juga ya, jadi atau di slide. Saya analis itu ada sangat banyak dan bervariasi dari uji beda, korelasi, bivariat, sampai regresi dan SEM, bahkan multi apa namanya, bukan multivariat, simultaneous regression. Jadi dalam satu persamaan beberapa variabel dependent yang diestimasi secara simultan itu ternyata juga bisa diakomodasi menggunakan general linear model. Jadi sangat sangat luas aplikasinya ya. Tapi walaupun demikian tetap karena semuanya menggunakan asumsi linear, jadi nggak bisa juga dipakai untuk mengestimasi hubungan non-linear. Gitu. Jadi jadi penggabungan dari jadi misalnya kalau kita gabungkan gimana ya? Karena bahan yang digunakan untuk menggabungkan itu semuanya linear, ya nggak mungkin, logikanya aja nggak mungkin digunakan untuk mengestimasi yang di luar scope-nya. Scope-nya linear, ya nggak bisa mengestimasi yang non-linear. Dan itu poin yang perlu digarisbawahi. Jadi multi-purpose, tetapi keterbatasannya pun juga tidak lepas dari metode-metode yang menjadi dasarnya, yaitu normalitas, homoskedastisitas, dan linearitas. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya tutup sesinya. Oke, kalau nggak ada, minggu depan kita sesinya kuliah offline ya. Dan sesi lecturing kan ya, kalau nggak salah ya. Lecturing atau presentasi? Ya, betul, Pak. Oke, Lecturing, Pak. Betul, Pak. Lecturing. Lecturing, minggu Pak. depan tanggal 19 kita offline ya tanggal 19. Tapi tanggal 26 kita kembali online. Karena UTBK itu kalau nggak salah antara tanggal 8, 12 dan tanggal 22 dan 26. Jadi kita tanggal 19 offline, tanggal 26 online, tanggal 2 kembali offline. Itu rencananya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Oke, Oke, Pak. selamat senang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Saya Pak. ini.